Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Fadia. Saya berasal dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan pada Fakultas Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau saya akan menjawab dari soal ujian pada hari ini, yaitu masalah yang dihadapi pemerintah Aceh dalam pengelolaan perikanan dari segi armada, teknologi, dan keterampilan nelayan. Nah, dari segi armada perikanan yang berlebihan dapat menyebabkan penangkapan ikan berlebihan dan merusak ekosistem laut. Yang pertama, illegal fishing. Masalah armada ilegal yang tidak teratur atau melanggar regulasi dapat merusak sumber daya perikanan dan mengganggu ketertiban laut. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau metode penangkapan yang tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung armada perikanan seperti pelabuhan yang kurang memadai dapat menghambat efisiensi dan keselamatan operasi perikanan. Keterbatasan dalam pemantauan dan penegakan regulasi perikanan memungkinkan praktek ilegal atau tidak berkelanjutan terus berlanjut tanpa hambatan. Nah, dari segi teknologi, keterbatasan akses ke teknologi, banyak nelayan dan pengusaha perikanan di Aceh mungkin tidak memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakan teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penangkapan ikan, pemrosesan atau pemasaran. Nah, kurangnya infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi yang kurang berkembang di beberapa daerah dapat menghambat penggunaan teknologi perikanan seperti sistem pelacakan ikan atau aplikasi untuk memantau stok ikan. Mahalnya teknologi, biaya peralatan dan teknologi perikanan canggih seperti alat tangkap yang ramah lingkungan atau sistem pemantauan kapal mungkin terlalu tinggi untuk diakses oleh nelayan atau pengusaha kecil. Kemudian kesenjangan digital. Adanya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat membuat beberapa daerah di Aceh tertinggal dalam pemanfaatan teknologi perikanan, sehingga mengurangi kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Kurangnya penelitian dan pengembangan teknologi. Kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi perikanan, khususnya kondisi lokal Aceh, dapat menghambat kemajuan dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor perikanan. Kemudian dari segi keterampilan nelayan. Kurangnya pengetahuan tentang praktik perikanan berkelanjutan, banyaknya nelayan mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang dapat menyebabkan penangkapan berlebihan dan kerusakan ekosistem laut. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi, nelayan mungkin tidak memiliki keterampilan atau pelatihan yang cukup untuk menggunakan teknologi perikanan modern seperti sistem pelacakan ikan atau alat tangkap yang ramah lingkungan. Kemudian yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penangkapan. Kurangnya keahlian dalam pengelolaan sumber daya. Nelayan mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen sumber daya perikanan, termasuk pemahaman tentang ukuran minimum ikan, musim penangkapan yang tepat, dan praktik penangkapan yang berkelanjutan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan. Kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendidikan formal atau informal tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, keamanan laut, dan manajemen usaha perikanan dapat menghambat kemampuan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha mereka. Perubahan iklim dan lingkungan. Perubahan iklim dan faktor lingkungan lainnya dapat mengubah pola migrasi ikan dan kondisi laut secara keseluruhan, sehingga memerlukan keterampilan adaptasi yang baru bagi nelayan untuk tetap berkelanjutan. Nomor 2, soalnya adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, apakah penting melibatkan kearifan lokal? Pengetahuan tentang lingkungan lokal itu sendiri, kearifan lokal itu mencakup pemahaman mendalam tentang lingkungan, siklus hidup ikan, musim penangkapan, dan pola alami lainnya yang hanya diketahui oleh masyarakat setempat.
Pengetahuan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi daerah penangkapan yang penting dan periode penangkapan yang tepat untuk memastikan keberlanjutan sumber daya. Nah, praktik perikanan berkelanjutan. Kearifan lokal sering mencakup praktik perikanan tradisional yang telah terbukti berkelanjutan selama bertahun-tahun. Contohnya termasuk seperti penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, penetapan zona penangkapan yang terbatas, dan ada istiadat yang mengatur penangkapan ikan untuk memastikan sumber daya tetap berkelanjutan. Nah, keterlibatan komunitas. Melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan memungkinkan mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya tersebut. Nah, hal ini dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan penegakan aturan lokal tentang penggunaan sumber daya perikanan. Adaptasi terhadap perubahan kearifan lokal juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kondisi perikanan yang mungkin terjadi seperti perubahan iklim atau migrasi ikan yang berubah. Pengetahuan dan pengalaman lokal dapat menjadi sumber daya berharga dalam menghadapi tantangan ini. Cukup sekian mungkin jawaban dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.